pengambilan indikator tersebut dilatar belakangi dengan adanya rapor pendidikan SD 04 Cemikir tahun yang lalu. Itu masih ada yang kuning sehingga kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran di SD 04 Cemikir didahului dengan menerapkan 3 target perilaku kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Untuk target yang pertama ini, kepala sekolah yang tadi diawali dengan melihat rapor pendidikan, sehingga kepala sekolah beserta guru SD 04 Cemikir mengadakan diskusi. Guru-guru yang ada di SD 04 Cemikir yang kepala sekolah observasi meliputi satu, yang pertama Bu Sri Hartati, yang kedua Bu Sriatul, yang ketiga Bu Umi Nurjana, yang keempat Bu Anik Yonawati, yang kelima Bu Didin Nur Farida, dan yang terakhir adalah Bapak Sutono. Itu bersama kepala sekolah diajak berdiskusi. Kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka. Jadi tidak ada yang permasalahan dalam pembelajaran yang ditutup-tutupi. Jadi diminta antara guru dengan kepala sekolah itu saling terbuka, kemudian realistis sesuai dengan kenyataan, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kepala sekolah bersama guru mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan hasil 1. Rencana hasil kerja yang nantinya penerapan disiplin positif itu akan diisikan pada formulir A. Formulir A yang di situ ada beberapa hal. Jadi ada nama guru yang diobservasi, kemudian target perilaku, mata pelajaran, kelas, waktu pra observasi, dan seterusnya. Kemudian hasil yang kedua, menentukan jadwal observasi. Sebelum menjadwal observasi, dalam pra observasi itu dijadwalkan pada tanggal 4, 5, 6, 28 Maret 2024. Sedangkan pelaksanaan observasi dijadwalkan tanggal 16, 18, 19, 20, 21, dan yang terakhir 22 bulan Maret 2024. Itu jadwalnya. Kemudian hasil koordinasi dengan guru yang ketiga yaitu penyusunan modul ajar atau RPP. Nah, kebetulan di SD 04 Cemikir yang masih menggunakan kurikulum 13 itu kelas 3 dan kelas 6 sehingga menyusun RPP. Untuk kelas yang lain berupa penyusunan modul ajar.
perilaku menyusun rencana. Ajar perilaku kepala sekolah yang kedua, yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Seperti saya sampaikan tadi, jadwal observasinya dilaksanakan tanggal 16, 18, 19, 20, 21, dan 22. Nah, pada waktu observasi itu yang pertama Bu Sri Harpati itu pada tanggal 16, Bu Sri Atun tanggal 18, Bu Minot Senang tanggal 19, Bu Ani Duanawati tanggal 20, yang kelima Bu Bedi Nurpalida tanggal 21 dan Pak Sutono tanggal 22. Semuanya dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Pada waktu observasi kelas 6 yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan guru Putri Harpati itu mengambil mata pelajaran matematika dengan tema bantuan. Itu dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan proyektor. Dan keaktifan siswa pada waktu itu sudah cukup, kemudian SBG-nya juga sudah cukup. Hanya saja yang masih perlu ditingkatkan untuk kelas 6-nya akan ditampilkan dalam formulir B. Formulir B itu nanti akan tertera aspek-aspek pendidikan atau proses pembelajaran di situ. Untuk target yang ketiga, yaitu kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kerja. Jadi setelah berdiskusi, kemudian melaksanakan refleksi. Jadi kita berdiskusi cara mengatasi hasil daripada observasi dengan refleksi apa kekurangannya dan apa kelebihannya, kemudian bentuk tindak lanjutnya nanti didiskusikan bersama guru dengan mengisi formulir C. Setelah berdiskusi, kepala sekolah dan guru menghasilkan bahwa selama observasi baik dari guru kelas 6, kelas 5, kelas 4 sampai kelas 3 itu menghasilkan refleksi, yaitu guru sudah membuat kesepakatan kelas, memberikan motivasi dengan SBK yang seru, pembelajaran berkelompok, akan tetapi guru belum konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu, jadi belum menyeluruh. Itu hasil refleksi yang pertama. Yang kedua, guru sudah menggunakan media interaktif berupa PTT, ya, nanti potong. Akan tetapi ketika siswa ramai, guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku yang melanggar.
Jadi seandainya ada siswa yang masih melanggar, itu belum mendapatkan perhatian khusus dari guru. Refleksi yang ketiga, guru belum memberi penguatan positif dengan beragam cara, masih terbatas. Misalnya hanya diberi ujian, belum ke yang namanya penguatan kan tidak hanya ujian, bisa berupa hadiah dan sebagainya. Jadi ragamnya belum banyak. Kemudian keaktifan siswa. Kemudian model pembelajaran, pengelolaan kelas juga sudah cukup baik. Dan sebelumnya itu ada dokumentasi pra, jadi ada diskusi antara kepala sekolah dengan guru tersebut. Contoh dokumentasi yang disampaikan. Di sini masih ada Bu Srianton yang mengajar kelas 4, sama sebelumnya didokumentasikan pra observasi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran yang digunakan adalah diferensiasi. Keaktifan siswa juga sudah didokumentasikan. Metode diskusi juga dipakai, metode ceramah, media pembelajarannya yaitu LCD, kemudian pengelolaan kelasnya juga didokumentasikan. Dokumentasi kegiatan observasi dan pra yang ketiga yaitu Bu Umi Nurjana. Bu Umi Nurjana pada saat diobservasi mengajar pelajaran IPAS, IPAS, yaitu tentang pernafasan. Sama dengan guru yang sebelumnya, diadakan pra observasi dulu, kemudian menyampaikan tujuan, media yang dipakai juga LCD, kemudian metodenya ada tanya jawab, ada diskusi. Sudah didokumentasikan juga presentasi dan keaktifan siswa. Guru yang keempat yaitu guru kelas 3 yaitu Bu Ani Ganawati. Pada garis besarnya sama dengan guru yang lain. Sebelum observasi didokumentasikan, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, media pembelajaran sama, kemudian metodenya yang dipakai ceramah dan tanya jawab, diskusi, kemudian diferensiasi. Keaktifan siswa juga presentasi didokumentasikan pula. Itu dokumentasi kegiatan refleksi dari antara kepala sekolah dengan guru kelas. Diadakan diskusi untuk melakukan refleksi dan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan bersama-sama kepala sekolah dan guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di SD 04 Semikir. Demikian, terima kasih.